Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti, Opsir Bagian Pelayanan Anak, Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di ruang dengar sahabat Cakrawala melalui program Oasis Fajar. Puji Tuhan saudara-saudara, karena hari ini kita telah memasuki bulan yang baru. Kita ada di tanggal 1 Maret 2021. Karena itu saudara, saya mengajak kita, mari menyiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Betapa hati kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang kembali kami rasakan, kami nikmati di hari yang baru hari ini, 1 Maret 2021. Oh Tuhan, betapa kami berterima kasih karena kami tahu Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan sajalah sehingga kami boleh ada di hari ini. Betapa kami memerlukan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Tuntunan firman-Mu yang akan menolong kami untuk tetap ada di jalan-Mu. Karena itu Tuhan, pagi ini melalui program Oasis Fajar ini, kami berdoa memohon kiranya Tuhan akan memberkati waktu ini, sehingga melalui bagian firman Tuhan yang kami akan dengarkan, akan menjadi kekuatan yang baru lagi untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan bagian firman-Mu ini. Dan biarlah semua sahabat Cakrawala yang sedang mendengarkan sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan berbicara di hati mereka semua, di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bawa waktu ini. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, bagian firman Tuhan di dalam Injil Markus 10. Injil Markus 10 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-52 menjadi fokus perenungan kita pada sepanjang minggu ini. Injil Markus 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52 saya bacakan untuk kita dengan perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya,
kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini mari kita fokus kepada ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 dikatakan demikian, "Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya ke Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan." Tema dari perenungan kita pada pagi hari ini, Yesus datang untukmu. Yesus datang untukmu. Sahabat Cakrawala, sepanjang minggu ini kita akan belajar dari kisah seorang pengemis buta yang dalam Injil Markus ini disebut dengan Bartimeus atau anak Timeus. Markus memulai pembacaan ini dengan kisah yang sangat singkat, saudara, tentang kunjungan Yesus ke kota Yeriko. Dalam ayat 46 menceritakan bagaimana Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan dalam kalimat berikutnya di ayat yang sama diceritakan bahwa Yesus telah keluar dari kota Yeriko. Menarik sekali saudara-saudara, sebuah keterangan yang sangat singkat yang diberikan dalam pembacaan ini. Bahkan Markus tidak menceritakan tentang pengajaran dan perbuatan ajaib apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kota itu. Namun kita mendapat sebuah keterangan yang menarik dalam ayat 46 ini, yaitu ketika keluar dari kota itu, Yesus tidak hanya bersama-sama dengan murid-muridnya saja, tetapi ada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, saudara, dalam Injil Lukas pasal 19 kita mendapat lebih banyak keterangan. Dicatat di sana bahwa Tuhan Yesus memang tidak tinggal lama di kota itu. Ia hanya melewati kota itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dalam kunjungan singkat itu, Tuhan Yesus bertemu dengan dua orang yang memiliki kelas sosial yang sangat berbeda, namun memiliki masalah yang sama, saudara. Mereka adalah Sakeus dan Bartimeus ini. Sakeus adalah seorang yang kaya. Ia memiliki banyak uang hasil dari memeras orang-orang sebangsanya, karena ia adalah kepala pemungut cukai. Namun sayang, pekerjaannya itu membuat ia dibenci oleh bangsanya dan ia mendapat hukuman sosial di mana ia dicap sebagai orang yang berdosa. Sehingga pada waktu itu, orang-orang sebangsanya menganggap tidak baik untuk bergaul dengan Sakeus atau bertamu ke rumahnya. Sedangkan Bartimeus, saudara, adalah seorang pengemis yang sangat miskin. Ia tidak dapat melihat karena ia buta dan setiap hari ia duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta kepada siapa saja yang lewat di jalan itu. Lalu dalam Injil Yohanes pasal 9 ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang buta, bertanyalah murid-muridnya kepadanya, "Rabi, jika seorang lahir buta, siapakah yang berdosa? Dirinya sendiri ataukah orang tuanya?" Pertanyaan ini menggambarkan pandangan dan sikap masyarakat Yahudi pada waktu itu kepada orang-orang yang mengalami kebutaan atau tubuh yang cacat. Mereka menganggap bahwa hal itu merupakan hukuman atau kutuk dari Tuhan. Sehingga sama seperti Sakeus, saya yakin bahwa ada banyak orang yang memilih untuk tidak bergaul atau bersahabat dengan Bartimeus, apalagi pekerjaannya adalah seorang pengemis, sebuah pekerjaan yang hina.
di mata orang-orang sebangsanya. Nah, sahabat Cakrawala, Sakeus dan Bartimeus, kedua penduduk kota Yeriko ini sama-sama merasa kesepian. Mereka menyadari keberadaan diri mereka dan merasa tidak layak untuk menjadi orang yang baik. Namun, ketika mendengar bahwa Yesus akan melewati kota mereka, ada seberkas harapan dalam hati kecil mereka. Mungkin saja saya punya kesempatan kedua untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, segala upaya mereka lakukan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan pada akhir kisah mereka, kita mengetahui bahwa Tuhan menjamah dan mengubahkan kehidupan mereka. Sahabat Cakrawala, dalam perjumpaannya dengan Sakeus, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perjalanan Tuhan Yesus melewati kota Yeriko bukanlah sebuah kebetulan, namun sebuah perjalanan untuk menemukan dan menyelamatkan Sakeus dan Bartimeus. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya juga adalah orang yang berdosa. Saya juga adalah orang yang lemah. Namun, seperti Sakeus dan Bartimeus, Tuhan datang dan Ia menyelamatkan saya. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara sedang mengalami masalah yang sama yang sedang dialami oleh Sakeus dan Bartimeus? Apakah saudara sedang merasa sendirian menghadapi masalah? Apakah saudara merasa sangat berdosa dan tidak layak datang kepada Tuhan? Ataukah saudara ingin mendapat kesempatan sekali lagi untuk memulai hidup yang lebih baik? Sahabat Cakrawala, setiap saat tangan Tuhan Yesus terbuka untuk menyambutmu. Jangan biarkan Ia lalu begitu saja. Gunakan kesempatan untuk bertemu dengannya hari ini di dalam doa-doamu. Dan kalau saudara-saudara merasa perlu bimbingan, saudara dapat datang ke Korops. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang siap untuk membantu saudara. Sahabat Cakrawala yang terkasih, berdoalah kepada Tuhan, karena Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkanmu. Tuhan kiranya memberkati kita melalui perenungan pada pagi hari ini. Kita akan akhiri perenungan kita, saudara, dengan menyanyikan 2 ayat dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 114. Dengar doaku,
kembali kami datang kepadamu Tuhan. Pada akhir dari renungan kami pagi ini, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan berbicara dengan begitu indah kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Karena itu Bapa, bersama dengan semua sahabat Cakrawala yang sedang mendengarkan, kami mau datang membawa hidup kami kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal jauh sampai ke dalam hati kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau bawa hidup kami masing-masing kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan dan kelemahan kami. Dan kami rindu Tuhan, supaya pengalaman Sakeus dan Bartimeus juga menjadi pengalaman kami. Secara khusus hamba berdoa kepadamu untuk semua sahabat Cakrawala. Kiranya kasih setia Tuhan akan terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Kiranya segala apa yang mereka kerjakan, mereka dapat merasakan Tuhan ada untuk menyertai mereka. Janji-Mu menjadi milik mereka, bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sekiranya ada di antara sahabat Cakrawala yang sedang dalam tantangan, persoalan dan pergumulan kehidupan, mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan hadirlah untuk menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau membawa kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hidup yang penuh dengan rahasia, kami tidak pernah tahu apa yang akan kami alami. Tetapi terima kasih karena kami tahu Tuhan selalu ada untuk kami. Untuk itu Tuhan, di sepanjang hari ini lagi, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk kami menghadapi segala sesuatunya. Pagi ini Tuhan, kami juga mendukung di dalam doa untuk Radio Cakrawala. Biarlah hari ini radio yang telah menjadi berkat bagi banyak orang, hari ini pun Tuhan pakai lagi untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa hari ini penyertaan-Mu menjadi milik kami. Kami percaya bahwa hari ini Tuhan mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.